Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dot Channel, yang mana kali ini kita akan membahas tentang Bang Heri Pras. Tentunya kan ini sangat mengguncang dunia per-YouTuban yang membahas tentang adanya Allah di Ars. Kali ini kita mendatangkan atau menghadirkan dua narasumber yang mana beliau-beliau ini akan membahas tentang Allah di atas Ars. Baiklah, kepada para guru dipersilahkan untuk membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Mungkin terkait pembahasan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan yang mana akhir-akhir ini dunia maya kita dihebohkan gitu dengan ramainya yang menjelaskan bahwa Allah itu ada di atas berdasarkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, bahkan bukan sampai di situ. Sekelas ulama-ulama kita, contoh seperti Al-Mukarram, Syekhun Al-Fadil, Al-Ustadz Abdul Somad, Al-Mukarram, Kiai Haji Idrus Romli, yang berstatement mengatakan sesuai daripada pandangan ahlu sunnah wal jamaah, Allah itu tidak bertempat apalagi bersemayam di atas aras sampai disalahkan. Iya. Nah, lantas yang jadi perbincangan kita sekarang itu bagaimana pendapat kiai terutama dari madhab Imam Syafi'i. Umumnya pandangan 4 madhab, antara madhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana tanggapan keempat madhab ini terkait Allah, gitu kan? Terkait Allah itu bertempat. Apakah semua madhab sepakat bahwa Allah itu tidak bersemayam, Allah itu tidak bertempat? Apakah ada pendapat salah satu madhab yang menyatakan Allah itu bersemayam? Nah, mungkin kita fokus ke tema yang itu. Silahkan, gimana Ki? Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dalam kitab Tuhfatul Murid yang saya baca, ringkesan dalam seluruh madhab, terkhusus dalam 4 madhab yang saya kutip, salah satu madhab Imam Syafi'i yang menerangkan bahwa man qala au i'tiqadan annallaha jalisun 'alal arsy fahuwa kafirun. Barang siapa yang mempunyai pertekadan annallaha jalisun, bahwa Allah itu bersemayam 'alal arsy, di atas aras, bahwa kafirun, maka itu termasuk golongan orang yang kafir, keluar dari Islam. Jadi seharusnya walaupun kita dohir dengan area Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tapi sepakat ulama 4 madhab, salah satunya Imam Syafi'i, barang siapa yang mempunyai tekad bahwa Allah bersemayam di atas aras seperti manusia mempunyai tempat, maka itu termasuk orang yang kafir. Demenang. Ini salah satu 4 madhab, tidak ada salah satu pun yang beranggapan bahwa Allah mempunyai tempat seperti tempatnya manusia. Itulah salah satu cuplikan atau salah satu kama qala Imam Syafi'i yang menerangkan seperti itu. Sama madhab selain Imam Syafi'i berpendapat juga seperti gitu. Tidak ada salah satu imam yang menerangkan Allah bertempat. Bahkan qala Imam Ahmad bin Hambal, man qala Allahu jasama la kal ajsami kafaro.
barang siapa yang mengucapkan bahwa itu berisim la ka ajasami, namun berjisimnya bukan seperti manusia, gitu kan, seperti ayat Ar-Rahmanu ala arsis tawa, gitu kan. Seperti gini, kalau manusia beranggapan bahwa ada tangan Allah atau bentuknya basor atau penglihatan Allah, seperti Allah mempunyai tangan, seperti Allah mempunyai kaki, namun kakinya, tangannya, matanya tidak sama dengan manusia, kafaro, itulah termasuk orang yang kufur. Tidak bisa disamakan, walaupun dalam salah satu yang sifat yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui dalam satu aqaidul iman, diterangkan wujud, kidam, bako, mukhalafatu, hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrot, iradat, dan seterusnya. Itu. Namun kita beranggapan kaum muslimin jangan beranggapan, mempunyai anggapan bahwa Allah itu berjisim. Walaupun orang itu beranggapan bahwa Allah itu mempunyai jisim, namun jisimnya bukan seperti manusia, kafaro, tetap kufur hukumnya. Tidak bisa disamakan Allah dengan manusia. Begitulah kutipan kama qala Imam Ahmad tentang Allah bersembayam di atas aras. Berarti bisa kita simpulkan bahwa dari keempat madhab tersebut, baik Imam Syafi'i itu ataupun Imam Malik ataupun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, Iya. dari keempat madhab tersebut tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Allah itu bersemayam atau Allah itu bertempat. Iya, betul. Kira-kira begitu kesimpulannya. Iya, kesimpulannya begitu, bahwa seluruh madhab, terkhusus madhab yang 4, tidak ada salah satu madhab pun yang menerangkan bahwa Allah itu ada di atas aras ataupun Allah bertempat di atas aras. Baik, terima kasih kepada guru kita. Namun pada kali ini Bang Heri Pras pun menyebut atau mengucapkan kalimat ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa, yang mana beliau mempadukan video Ustadz Abdul Somad bersama Kiai Haji Idrus Ramli. Namun sebenarnya yang dipertanyakan arti yang sesungguhnya atau tafsir yang sesungguhnya bagaimana tentang ayat tersebut. Dipersilakan kepada guru kita. Untuk menyikapi ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, terlebih dahulu kita kembalikan bahwa di dalam ayat suci Al-Quran itu terdapat dua bagian. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat, gitu kan. Yang mana ayat muhkam tersebut, takrif daripada pengertian ayat muhkam itu huwallazi la iskala wala taradada fi hamlihi ala dhahirihi, ayat yang zahir. Ketika kita maknai ayat zahir tersebut tidaklah berbenturan dengan ayat yang lain. Atau garis besarnya yang dinamakan ayat muhkam itu huwallazi la iskala wala taradada fi hamlihi ala dhahirihi. Jadi tidak diragukan lagi ketika kita mengihtimalkan makna ayat tersebut. Kita menjelaskan zahir ayat tersebut. Yang kedua ayat mutasyabihat, yang mana ayat mutasyabihat tersebut bahwa ladzi la yumkinu hamluhu ala zahirihi, tidak boleh diihtimalkan secara makna zahirnya. Li'anna zahirahu yata'arradu ma'al ayatil muhkamah. Karena ketika kita maknai ayat tersebut dengan zahir, contoh dengan ayat yang kita bahas sekarang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ketika kita maknai secara zahir bahwa Allah itu di atas aras. Sementara ayat tersebut bertentangan dengan ayat lain yang mana Allah katakan laisa kamislihi syai'. Nah, otomatis di sini para ulama sepakat bahwa ketika kita menyikapi ayat mutasyabihat, ulama salaf, baik ulama salaf ataupun ulama khalaf, ulama terbagi dua. Pertama ulama salaf, kedua ulama khalaf.
Yang mana ulama salaf itu ulama yang hidup di kurun 500 Hijriah ke sana. Jadi sebelum 500 Hijriah sampai 500 Hijriah itulah disebut ulama salaf. Ulama kholaf, ulama yang hidup di tahun 500 Hijriah sampai kesininya itu disebut ulama kholaf. Nah, ulama salaf dan ulama kholaf itu sepakat ketika memaknai ayat mutasyabihat itu sebagaimana di dalam kitab Jauharatut Tauhid, wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Ulama salaf dan ulama kholaf dari rombongan ahli sunnah wal jamaah sepakat ala anna kulli nasin yuhimu dhahiruhu musyabihatan bainallahi subhanahu wa ta'ala wa syai'in min khalqi. Sepakat ketika ada satu nas, baik Al-Quran ataupun hadis, yang zahirnya itu menyamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu ada di atas aras. Ketika kita menyatakan Allah itu ada di atas aras, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena berdasarkan berkata kita Allah ada di atas itu, berarti Allah kan bertempat. Sementara yang bertempat itu adalah makhluk. Otomatis ini ayat menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara Allah kan sifatnya mukhalafatul hawadisi. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Maka di dalam hal ini para ulama ahlu sunnah wal jamaah baik dari kalangan salaf ataupun kholaf sepakat yajibu ta'wiluhu ay hamluhu ala khilafi dhahirihi ma'abayanil ma'nal muradi kama huwa madhabul kholaf. Pertama, wajib untuk mentakwil, mengihtimalkan ayat tersebut ala khilafi dhahirihi, keluar daripada dhahir ayat tersebut. Artinya tidak boleh dimaknai secara dhahir. Tidak boleh dikatakan Allah itu ada di atas aras tuh. Kan makna dhahirnya Allah itu ada di atas aras. Ulama mewajibkan untuk mentakwil ayat tersebut sehingga tidak dimaknai secara dhahir. Ma'abayanil ma'nal murad, sambil menjelaskan makna yang dimaksud. Apa yang dimaksud Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tersebut nanti kita jelaskan. Yang kedua, au tafwidu makna muradihi ilallahi ta'ala ma'atiqadi tanzihi amma la yaliku bihi kama huwa madhhabu salaf. Yang tadi yang mentakwil ayat-ayat mutasyabih itu pendapat ulama kholaf. Yang kedua, au tafwidu makna muradihi ilallahi ta'ala, atau tafwid, mengembalikan makna tersebut kepada Allah. Nah, Allahu a'lamu. Ketika kita mangmak, ketika kita tidak tahu, maka ulama salaf itu menyikapi ketika ada satu ayat yang menyamakan dengan makhluk, mereka memakai metode tafwid, mengembalikan ke Allah. Allahu a'lamu, Allah yang lebih tahu atas makna tersebut. Nah, ma'atiqadi tanzihi amma la yaliku bihi, sambil mengembalikan ma'atiqadi tanzihi, sambil menekankan bahwa Allah itu dibersihkan amma la yaliku bihi, dari hal-hal yang tidak layak kepada Allah. Seperti tadi Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dalam Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu ulama salaf mentafwid, mengembalikan maknanya kepada Allah. Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu atas makna ayat tersebut, kepada ayat mutasyabihat. Nah, di situ di balik mentafwid bertekad bahwa Allah itu dibersihkan dari perkara-perkara, dari hal-hal yang tidak layak untuk Allah. Seperti tadi, kan bersemayam itu hal yang tidak layak. Ketika kita menyatakan Allah ada di atas, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Yang tadi kita bahas, sebagaimana yang awal mula kita bahas, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara ini berbenturan. Allah itu wajib, salah satu sifat Allah tadi mukhalafatul hawadisi. Lantas bagaimana mentakwil makna tersebut? Memaknai makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kalau kita tidak bisa memaknai ayat tersebut dengan makna Allah berada di atas aras. Yaqulu salaful muradu bil istiwai istiwaun la na'lamu haqiqatahu. Pertama ulama salaf memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu dengan metode tafwid. Yaqulu salaf, ulama salaf berkata, al muradu bil istiwa'i istiwaun la na'lamu haqiqatahu. Jadi istiwa yang kami pun tidak tahu hakikatnya.
ulama salaf tidak mengatakan Allah itu ada di atas aras, tapi istiwa diri itu Allah yang tahu. Nah, jadi tafwid lebih mengembalikan semua maknanya ke Allah. Wa yaqulul khalaf al muradu bil istiwai al istila'u wal malik. Tetapi ulama kholaf di sini mentakwil yang dimaksud istiwa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsistawa itu al-istila wal maliku, menguasai. Nah, jadi Allah merajai, Allah menguasai aras, bukan Allah ada di atas aras. Ay annal arsya famadunahu mulkun lillahi, bahwa aras dan apapun yang ada di atas aras itu adalah kerajaan Allah, sehingga tidak tasyabuh, tidak menyamakan, tidak menyerupakan, tidak mensifatkan Allah seperti sifat makhluk. Nah, jadi menurut ulama kholaf Ar-Rahmanu 'alal arsistawa itu maknanya bahwa Allah itu menguasai aras. Nah, jadi aras itu dikuasai oleh Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, Allah lah yang menguasai aras, bukan Allah ada di atas aras. Yang mana sudah dijelaskan tadi oleh guru kita bahwa 4 madhab pun sepakat, baik itu madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, madhab Imam Hambali, ataupun madhab Imam, ya, keempat madhab tersebut tidak ada satupun yang berargumen atau yang menisbatkan Allah dengan makhluk, atau yang mengatakan Allah itu bertempat. Makanya 2 ulama karismatik kita, termasuk Ustadz Abdul Somad, Ustadz sama Kiai Haji Al-Mukarram, Kiai Haji Idrus Romli, ketika menyatakan Allah tidak di atas aras, ketika menyatakan Allah itu tidak bertempat, mereka tidak menggunakan pikirannya sendiri, tapi mereka merujuk kepada kalam-kalam ulama terdahulu, baik itu ulama salaf, ulama kholaf, yang sebagaimana tadi dijelaskan. Karena dalam metode beragama memang seperti itu, dalam metode ilmu memang seperti itu. Fakulu khairin pitiba iman salaf, wa kullu syarin tidak iman kholaf. Segala sesuatu itu kita mengikuti ulama-ulama terdahulu. Lantas ada satu kata yang menyatakan, iya Allah itu ada di atas, tapi jangan dilibatkan logika kita sehingga membayangkan bagaimana Allah di atasnya, seperti apa Allah di atasnya. Nah, jangan main logika, cukup diimani gitu kan. Ini dikit-dikit logika. Sebetulnya dalam metode ilmu tauhid itu, baik di dalam kitab Kifayatul Awam ataupun kitab Ittihaful Murid, kitab Tuhfatul Muwahhid, dan kitab-kitab tauhid yang lainnya, semua di dalam kitab ilmu tauhid itu, tentang ilmu tauhid itu ada 2 metode. Pertama dalil nakli, yaitu dalil yang diambil daripada Al-Quran, hadis Nabi, ijma ulama atau qiyas. Yang kedua dalil akli, yang mana dalil akli itu pemikiran akal. Kenapa sih menggunakan pemikiran akal? Karena berbicara tentang Tuhan, ketika kita berbicara bukan sesama Islam, tetapi kita menjelaskan Tuhan kita kepada non-muslim. Kalau dikatakan cukup dengan iman saja, otomatis kan mereka bagaimana mau iman kepada Al-Quran sedangkan mereka pun non-muslim. Bagaimana mereka mau iman kepada ijma ulama, qiyas, wong mereka pun di luar daripada Islam. Makanya diadakan metode dalil akli. Jadi untuk lebih mudah menjelaskan kepada non-muslim atau di luar daripada ahlu sunnah wal jamaah yang mengisbatkan Allah itu sama dengan makhluk. Contoh begini, ketika datang non-muslim, contoh ada non-muslim bertanya, di mana Tuhan? Tuhan kami jelas berbentuk ini. Sehingga ketika kita kasih ayat laisa kamitslihi syai'un atau ayat-ayat yang lainnya, Allah qul huwallahu ahad, Allah itu zat yang maha ahad, tapi Allah tidak bertempat, kita menggunakan dalil-dalil nakli, baik itu Al-Quran ataupun itu hadis ataupun ijma ulama, apa mereka akan percaya? Sehingga dianalogikanlah kepada logika agar mereka lebih mudah untuk memahami. Nah, itulah metode-metode dalam ilmu tauhid. Kita mudah untuk menjelaskan sesama muslim gitu kan, untuk menjabarkan dalil-dalil daripada nakli baik Al-Quran, hadis, ijma ataupun salaf, ya kan? Karena
Karena di antara muslim itu semuanya sudah beriman. Iya. Mudah untuk membawa mereka untuk beriman kepada ayat-ayat. Kita menjelaskan ayat pasti mereka percaya. Karena salah satu iman kita itu iman kepada kitab suci Al-Qur'an. Mereka pasti iman ketika dijelaskan ayat suci. Nah, kita kan sesama muslim itu wajib untuk mengimani kitab suci. Ketika kita jelaskan ayat suci Al-Qur'an, pasti kita iman. Tetapi bagaimana di luar kita? Kita menjelaskan Tuhan kita, wong dia bagaimana iman dengan ayat kita, dia saja bukan seagama dengan kita. Makanya di dalam metode ilmu tauhid itu adanya dalil akli itu untuk mempermudah bagi yang tidak percaya dengan dalil-dalil nakli agar paham, agar masuk dalam logikanya sendiri. Jadi begitu. Kan sekarang manusia sekarang itu kebanyakan begini, dijelaskan dengan ayat Al-Qur'an. Contoh tadi, Allah itu tidak bertempat. Kan logika kita berpikir. Orang yang tidak tahu dalil, yang tidak tahu Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas dan sebagainya, berpikir, masa iya ada Tuhan tapi tidak bertempat? Kan logika berpikir, bagaimana ada zat tapi tidak bertempat? Tidak mungkin ya. Iya kan? Nah, ini masuk salah satu kisah ada dalam salah satu kitab tauhid, saya lupa lagi itu kitabnya. Sampai menganalogikan hal tersebut kepada satu vitamin. Ketika kita minum susu, ya kan? Ketika kita ada susu di satu gelas tersebut. Susu ini ada vitamin yang tidak? Ada. Nah, tetapi di mana letak vitamin tersebut? Apa di atas, apa di bawah, apa di tengah? Nah, ulama sampai ada yang melogikakan seperti itu agar dia paham, gitu kan. Jadi itulah metode dalam ilmu tauhid. Bukan berarti ini jangan-jangan dikit-dikit pakai logika, dikit-dikit pakai logika. Cukup iman saja. Allah di atas, jangan ditanyakan bagaimana tingkahnya, bagaimana ininya, bagaimana itu. Cukup imani saja. Loh, kalaupun seperti itu, kenapa ketika ulama sepakat mengatakan bahwa mentakwil ayat Ar-Rahmani alal arsistawa itu bukan istiwa, bukan pertempat? Kenapa kita tidak mengimani saja? Seharusnya gitu ya. Seharusnya gitu kan. Kalau kita berbicara iman, ya sudah imani saja. Allah tidak di atas. Jangan dibayangkan bagaimana kok ayatnya juga berbunyi seperti ini. Iya. Penjelasan yang tadi Ar-Rahmanu alal arsistawa itu berarti kan itu satu ayat yang termasuk ayat mutasyabihat. Yang mana ketika kita tidak mentakwil, kita bisa menggunakan dua metode. Satu, kita ikut ulama salaf, artinya mentafwid. Mentafwid itu mengembalikan maknanya kepada Allah gitu kan. Allahu a'lamu, hanya Allah yang lebih tahu. Kedua, mentakwil dengan takwilan sehingga mengeluarkan Allah itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Berarti jadi intinya ketika kita melafalkan ayat, Iya. adapun kan tafsirnya meluas ya. Jadi Iya. kan Bang Heri Pras ini dia mah berdasarkan dengan logika atau dengan dohiriyah, dengan akal gitu ya. Sedangkan kan di aturannya kita harus merujuk kepada dalil-dalil melalui ulama-ulama gitu ya. Iya. Ya kan begini. Atau loh kok ditakwil seperti itu, loh emang jelas maknanya sudah seperti itu gitu kan. Buka kamus ini kamus itu juga maknanya seperti itu. Kita dalam memaknai satu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis tidak bisa dengan dohir, secara dohir, tapi ada ilmu-ilmu tersebut. Yang mana Nabi pun berkata, man fassara Qur'anan aw hadisan bi ra'ih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menjelaskan, mentafsirkan ayat Al-Qur'an ataupun hadis bi ra'ih dengan pemikirannya tanpa berdasarkan metode-metode ilmu. Ilmu nahwunya, ilmu balaghahnya, ilmu bayan, badenya, ilmu mantiknya. Tetapi dengan pemikirannya sendiri. Berdasarkan akalnya sendiri, falyata bawa maka adhu minanar, maka siaplah tempat duduknya itu di neraka. Maka dalam ilmu balaghah itu berarti lafaz istiwa ini termasuk dalam ilmu bade itu termasuk dalam bade tauriyah. Yang mana bade tauriyah itu satu lafaz yang mempunyai dua makna. Satu makna qorib, kedua makna ba'id, ya kan? Yang mana makna qoribnya itu tadi istiwa di atas, ya kan? Bertempat. Tetapi ada makna yang lain, itulah makna ba'id. Yang mana dijelaskan dalam Johar Maknun itu
tauriyatun tud'a bi ihamin 5 urida maknahul ba'idu minhuma. Disebutkan lapad istiwa, ya kan? Lapad istiwa yang mana makna zahir, makna jelas istiwa itu, makna dekat istiwa itu bertempat. Tadi seperti yang pemahaman zahirnya bertempat. Tetapi yang dimaksud oleh lapad tersebut itu makna jauh mana tadi? Istilah menguasai, merajai. Allah itu merajai, menguasai aras. Maka ulama bade menyebutnya ini adalah lapad termasuk bade tauriyah. Tadi satu lapad yang mempunyai dua makna. Makanya dalam metode mentafsirkan ayat ataupun hadis itu tidak bisa dengan pemikiran sendiri, tidak bisa dengan ro'yi kita, tetapi harus merujuk kepada metode-metodenya. Kita lihat dulu metode nahwunya, metode ilmu bayan, badeknya, ilmu mantek dan lain sebagainya, metode-metode ilmu berbahasa Arab gitu kan, yang mana sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama, banyak kitabnya gitu kan. Jadi kita terlalu lancang ya Iya. kalau menafsirkan segala sesuatunya dengan pemikiran. Iya, bahkan bukan terlalu Bahkan. lancang sampai diancam oleh Nabi mak'adahu minan nar, tempat duduknya itu di neraka gitu kan. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan mengkaji, menafsirkan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi gitu kan. Banyak metode-metodenya gitu. Jadi ada aturannya gitu ya kayak ya. Itulah tadi penjabaran-penjabaran daripada para guru yang mana kita tidak sembarangan dan tidak senonoh, bahkan ada ancaman kalau kita menafsirkan ayat dengan pemikiran itu neraka. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.